Sistem komunikasi kelompok membangun efektivitas bersama. Komunikasi kelompok adalah fondasi kesuksesan organisasi modern. Presentasi ini mengeksplorasi cara membangun komunikasi yang efektif, produktif, dan bermakna dalam setiap lingkungan kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Definisi: komunikasi kelompok adalah proses penyampaian informasi, gagasan, dan pesan antara 3 orang atau lebih yang saling terhubung dengan tujuan bersama. Proses ini melibatkan interaksi timbal balik, feedback, dan kolaborasi untuk mencapai pemahaman mutual. Tujuan utama: 1. Berbagi informasi dan pengetahuan, membangun kesepakatan dan konsensus, menyelesaikan masalah bersama, memperkuat hubungan dan kepercayaan, mendorong inovasi dan kreativitas. Jenis-jenis komunikasi kelompok. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah terstruktur, mengikuti hierarki organisasi dengan agenda jelas dan dokumentasi resmi. Contohnya adalah rapat dewan, presentasi bisnis, dan konferensi. Komunikasi informal. Komunikasi informal adalah santai, spontan, dan hubungan lebih personal, terjadi di ruang istirahat, percakapan kasual, atau diskusi tidak terencana antara rekan kerja. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal seperti mengalir ke atas atau subordinat ke atasan atau ke bawah, atasan ke bawah. Penting untuk perintah, feedback, dan pengembangan karyawan. Komunikasi horizontal seperti antara setara tingkatan, memfasilitasi kolaborasi departemen, berbagi ide, dan koordinasi lintas fungsi dalam organisasi. Unsur-unsur kunci dalam komunikasi kelompok. Pesan: informasi, ide, atau gagasan yang disampaikan harus jelas, relevan, dan tersesuaikan dengan audiens agar mudah dipahami semua anggota. Umpan balik: respon dari penerima yang memungkinkan pengirim mengetahui pemahaman dan reaksi. Feedback adalah kunci untuk memperbaiki komunikasi keberlanjutan. Pengirim: orang yang mengkomunikasikan pesan, kredibilitas, bahasa tubuh, dan nada suara. Pengirim mempengaruhi penerimaan pesan oleh kelompok. Penerima: anggota kelompok yang menerima dan menginterpretasi pesan. Kemampuan mendengarkan aktif sangat penting untuk pemahaman yang akurat dan menyeluruh. Saluran: media penyampaian pesan, tatap muka, video call, email, atau chat. Pilihan saluran mempengaruhi kejelasan, kecepatan, dan efektivitas komunikasi kelompok. Peran anggota dalam komunikasi kelompok. 1. Pemimpin kelompok adalah mengarahkan diskusi, mengatur agenda, memastikan partisipasi merata, dan memfasilitasi pencapaian tujuan. Tanggung jawab menjaga fokus, waktu, dan suara semua anggota didengar. 2. Anggota aktif berkontribusi dengan ide, mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan baik, dan memberikan feedback konstruktif. Partisipasi aktif mendorong dinamika kelompok positif. 3. Fasilitator dalam membantu kelancaran proses komunikasi tanpa memaksakan pandangan pribadi, netral, membuka ruang dialog, dan memastikan semua perspektif dipertimbangkan dengan serius. 4. Catat notulen mencatat poin-poin penting, keputusan, dan tindak lanjut. Dokumentasi akurat, memastikan akuntabilitas, transparan, dan referensi untuk implementasi berikutnya. Hambatan dalam komunikasi kelompok itu terdiri dari 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal: bias kognitif. Bias kognitif adalah prasangka yang mengganggu pemahaman objektif informasi dari anggota lain. Lalu ada kurangnya kepercayaan. Ketika anggota tidak percaya satu sama lain, komunikasi menjadi tertutup dan superficial. Lalu kemudian ada ego dominan. Anggota yang mendominasi percakapan membungkam suara minoritas dan perspektif berharga. Kemudian ada hambatan eksternal. Gangguan lingkungan, kebingungan, interupsi, atau lingkungan yang tidak kondusif untuk fokus.
Keterbatasan teknologi, masalah koneksi internet, sistem komunikasi yang tidak andal, atau platform yang tidak user-friendly. Perbedaan zona waktu, kesulitan menjadwalkan pertemuan ketika anggota berada di lokasi geografis berbeda. Strategi meningkatkan efektivitas komunikasi kelompok. Tetapkan norma dan aturan main. Ciptakan pedoman kelompok tentang partisipasi, waktu, dan etika komunikasi. Kesepakatan bersama memastikan lingkungan saling menghormati dan produktif. Praktik mendengarkan aktif. Dorong anggota untuk fokus pada pembicara, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan memvalidasi perasaan. Mendengarkan aktif, mengurangi salah paham, dan memperdalam pemahaman. Gunakan teknologi yang tepat. Pilih platform komunikasi yang efisien dan mudah diakses semua anggota. Teknologi yang baik menghilangkan hambatan teknis dan mempercepat kolaborasi. Fasilitasi partisipasi inklusif. Buat ruang aman bagi semua perspektif. Undang suara yang jarang terdengar, batasi dominasi individual, dan validasi kontribusi semua orang. Feedback reguler dan konstruktif. Ciptakan budaya feedback berkelanjutan yang fokus pada peningkatan, bukan kritik. Feedback tepat waktu dan spesifik mendorong pembelajaran dan perbaikan. Studi kasus. Komunikasi kelompok berhasil dan gagal. Kasus berhasil, tim produk tech startup rapat harian 15 menit dengan agenda jelas. Staf anggota berbagi proses dan hambatan, pemimpin aktif mendengarkan dan membuka dialog, hasilnya inovasi cepat, resolusi malah efisien, kepuasan tim tinggi, dan produk launchet tepat waktu dengan kualitas excellent. Kasus gagal, Departemen Keuangan perusahaan besar, komunikasi top down tanpa dialog, manajer jarang mendengarkan masalah staf, email panjang sering dipahami salah, akibatnya kesalahan data, moral rendah, turnover tinggi, dan pencapaian target tertinggal. Diperlukan restruktur komunikasi untuk recovery. Manfaat komunikasi kelompok yang efektif mendorong inovasi ketika anggota bebas berbagi ide tanpa takut. Kolaborasi menghasilkan solusi kreatif yang melampaui pemikiran individual. Meningkatkan kepuasan kerja. Anggota yang merasa didengar dan dihargai menunjukkan engagement lebih tinggi, realitas lebih kuat, dan motivasi intrinsik lebih besar. Meningkatkan produktivitas. Koordinasi yang jelas, tugas yang terstruktur, dan feedback cepat mengurangi duplikasi kerja dan mempercepat eksekusi proyek. Mempercepat pengambilan keputusan. Informasi yang tersebar merata memungkinkan kelompok untuk membuat informat dengan cepat, mengurangi waktu rapat dan follow up. Memperkuat kepercayaan, transparansi, dan keterbukaan dalam komunikasi, membangun hubungan saling percaya dan yang menjadi pondasi tim yang kohesif dan tangguh. Menurunkan konflik. Komunikasi terbuka mencegah interpretasi dan kesalahpahaman yang menjadi akar konflik. Dialog proaktif menyelesaikan masalah lebih awal. Kesimpulan dan pertanyaan, takeaways penting. 1. Komunikasi kelompok adalah investasi strategis dalam kesuksesan organisasi. Efektivitas komunikasi langsung berkorelasi dengan produktivitas, inovasi, dan kepuasan anggota. Prioritaskan pengembangan skill komunikasi di semua level. 2. Ciptakan budaya dialog bukan monolog. Dorong partisipasi aktif, dengarkan perspektif berbeda, dan validasi kontribusi semua orang. Kelompok yang inklusif menghasilkan ide lebih baik dan keputusan lebih bijak. 3. Identifikasi dan atasi hambatan komunikasi secara proaktif. Audit komunikasi kelompok Anda. Temukan bottleneck dan implementasikan solusi sistemik. Perbaikan berkelanjutan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.